Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur ya, kita masih bisa berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini juga saya ingin menyapa ibu-ibu yang mengikuti acara atau ibadah di pagi hari ini, yang berada di rumah. Shalom ibu-ibu, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik bagi kami. Hari baru kami menikmati kekuatan yang baru yang daripadamu ya Bapa. Biar kekuatan ini kami pakai untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang memberi kemenangan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami umat-Mu dapat meninggikan Engkau. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Roh Kudus beracaralah, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami puja Engkau Yesus, kami sembah Engkau sebagai Raja. Kau berdiri di tengah umat-Mu pagi hari ini. Haleluya.
kekuatan, diberi kemenangan, sebab Engkau Allah sudah menang bagi kami. Engkau bangkit, Engkau memberi kami penolong. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Oralaba syakaralaba daralamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Setiap hari kami menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau layak dipuji, kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Haleluya. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha besar. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Ibu-ibu bersukacita? Puji Tuhan. Mari lihat kiri kanan saudara, katakan, Dia Yesus sudah mati dan bangkit bagiku. Haleluya. Yes, kita mau bersuka buat Dia.
terkasih, pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini berbicaralah bagi kami umat-Mu. Tuhan, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, supaya setiap kebenaran-Mu yang ditabur pagi hari ini bertumbuh. Kami menjadi wanita-wanita yang bijaksana. Kami menjadi wanita yang kuat di dalam Engkau. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus, sehingga Tuhan setiap apapun yang disampaikan itu adalah kebenaran yang daripada-Mu. Kuasai, penuhi tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, yang pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, oh haleluya, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu Yesus ku percaya padamu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil. Bagi-Mu Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil. Bagi-Mu Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Amin. Bagi-Mu Yesus ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Bagi-Mu Yesus Sekali lagi katakan dengan iman. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Bagi-Mu Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari datang ibu-ibu kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Mari datang. Datang hampiri Tuhan. Terima kasih.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami yakin jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Bahkan kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kami bersyukur melihat ladang pelayanan masih Tuhan izinkan kami melayani. Ini berkat Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan kalau hari ini seluruh para wanita, ibu-ibu di tempat ini mengucap syukur atas perpanjangan tahun di mana Tuhan memelihara pelayanan di tempat ini. Hamba yakin Tuhan Engkau sanggup berbicara lebih lagi. Amin. Sehingga kami ini menjadi benar-benar gereja yang dewasa. Amin. Semakin bertumbuh ke arah yang benar. Terima kasih Tuhan. Biar semua kami yang ada di ruangan ini saat kami ini benar-benar diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjalani hari lebih panjang lagi. Biarlah kami isi dengan hal-hal yang baik, yang berguna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Siapapun kami, hamba yakin Tuhan pasti berkati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom ibu-ibu. Shalom juga buat semua umat yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun saudara berada, kalau kita punya hati sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti Tuhan berkati. Terima kasih juga buat Ibu Gembala, seluruh pengurus yang ada, yang sudah memberikan kembali kepercayaan kepada saya. Ini kalau tidak salah ini hari ulang tahun, betul ya Tante ya? Ulang tahun keberapa ini Tante? 18. Wow. Ini kalau 18 ini masuk ke satu kondisi yang harus lebih dewasa ya. Lebih kuat lagi. Ya, saya percaya sekali Tuhan itu baik. Nah, ibu-ibu hari ini di hari spesial ibu-ibu. Saya ingin berbagi dengan ibu-ibu apa yang Tuhan itu simpan di hati saya pada waktu kita memasuki masa yang sulit ini. Ya, ini tadi pagi 7:30 saya baru selesai divaksin ya, di Puskesmas. Semua orang bilang gini, aduh ya apa tuh, saya tuh jujur ya ibu-ibu. Saya ini gak takut setan, tapi saya kok takut jarum ya. Saya kalau lihat jarum sampai pada jemaat bilang gini, Bu Vera nih kok lucu sih, setan gak takut, jarum kok takut oh Bu. Ya itulah ya, karena waktu kecil ini saya ini mungkin dibuat trauma. Jadi itu membuat saya sampai dewasa ini kok lihat jarum itu dredeg. Tapi puji Tuhan ternyata enggak sakit ibu-ibu ya. Enggak sakit, saya enggak tahu. Yang sebelah katanya sakit soalnya badannya kurus. Saya enggak sakit Bu, mungkin lemaknya ini ya. Saya bersyukur sekali, saya sangat yakin Tuhan itu selalu menolong kita. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Ya, kalau manusia itu menolong kita ada batasnya. Kadang-kadang cara manusia menilai kita pun mungkin bisa jadi membuat kita ini kecewa. Tapi Tuhan itu luar biasa ibu-ibu ya. Nah contohnya seperti saya mau menghadapi vaksin ini jujur. Mungkin bagi sebagian orang disuntik itu alah Bu Vera disuntik kok takut. Tapi sebagian orang yang memang dia mungkin ada trauma di masa kecil dengan jarum suntik. Itu agak sedikit ya dredeg ya. Saya masih ingat ketika anak rohani saya, dia itu takut kecoa Bu. Kalau dia lihat kecoa, udah pasti jerit-jerit ya, lari isak sampai pucet. Nah saya lihat kecoa, ya enggak takut, kecoa tak giniin. Saya bilang, iki lo kecoa aja kok takut gitu. Nah itu kan beda-beda ya, setiap orang itu punya
punya masalah, punya kelemahan berbeda-beda. Mungkin kalau orang lain menilai, ya seperti saya waktu menilai anak rohani saya bilang gini, kecoa kok takut sih. Nah, karena saya tidak bisa merasakan apa yang dia takutkan. Nah, waktu saya disuntik, anak rohani saya yang ngeledek saya. Mama ini apa sih? Mosok be jarum suntik takut. Tapi dia enggak ngerti, saya enggak bisa tidur, stres gitu kan. Saya bilang, wah saya nyanyi, saya dengerin khotbah itu sampai pengen, ayo saya mau denger khotbah, saya mau memuji-muji Tuhan. Setiap orang punya kelemahan, betul Bu? Punya kekurangan. Nah, waktu orang lain melihat kita, mungkin dia akan mulai menilai kita, kamu kok gitu aja takut. Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Amin Bu. Ketika kita datang kepada Tuhan, sebelum kita ngomong, Tuhan wis tahu. Dan kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, pasti Tuhan berikan kekuatan. Nah, hari ini saya ingin bersama-sama dengan ibu-ibu begini. Sebenarnya Bu, Tuhan itu dari awal itu tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan selalu menyertai orang-orang percaya. Orang-orang yang berseru, yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau ibu bilang, tapi Bu Vera, saya ini kan bukan jemaat yang kelihatannya rohani banget gitu loh Bu. Baca Alkitab aja saya bingung. Ibu coba perhatikan bangsa Israel. Apakah bangsa Israel itu seorang pribadi yang sempurna? Coba perhatikan bangsa Israel. Berkali-kali Tuhan itu menolong bangsa Israel. Dia melihat dengan matanya tuh, lihat bagaimana Tuhan menolong. Toh mereka sendiri sempat yang namanya orang itu ya tidak bisa bersyukur, ya ngedumel. Itu seperti itu. Apakah Tuhan memilih seseorang karena ini saya pilih kamu ya, soalnya kamu ini wapi, saleh, nurut. Tuhan itu memilih kita apa adanya. Yang dengar katakan amin. Jadi kalau saya dengan ibu-ibu, siapapun yang mengikuti ibadah ini, saudara mempercayai Yesus adalah Tuhan dari hati saudara, itu anugerah. Itu anugerah yang besar. Tidak semua manusia di muka bumi ini mau mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Apalagi kalau mereka tahu, loh Yesus itu kan manusia, tukang kayu, anak tukang kayu itu, mosok jadi Tuhan. Ya, berapa banyak orang yang bisa mempercayai. Malaikat datang kepada Maria sampai di kematiannya di kayu salib. Mana ada manusia yang mau percaya? Tapi ingat ibu, kalau saya dengan ibu-ibu hari ini masih yakin dari hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita. Nah sekarang masalahnya gini, kadang kita itu masih mikir, saya ini benar-benar disertai Tuhan apa enggak? Nah kenapa banyak sekali jemaat mulai bertanya-tanya dan berkata gini, Tuhan ada nggak ya di dekat saya? Nah bagaimana kita bisa memastikan Tuhan itu ada bersama dengan kita? Bagaimana ibu-ibu bisa meyakini bahwa ada Tuhan di samping ibu-ibu? Sehingga ketika kita ada masalah, kita tidak cepat untuk mundur. Amin. Kita tidak lemah. Kenapa? Karena ada Tuhan di samping kita. Nah untuk meyakinkan itu, maka ibu-ibu harus belajar kebenaran firman dengan baik. Ya, hari ini saya akan mengajak ibu-ibu melihat dari satu pribadi yang pasti ibu-ibu sudah berulang-ulang kali mendengar kisah ini. Ya, tokoh ini cukup terkenal. Siapa namanya? Yusuf. Yuk sama-sama kita lihat ibu-ibu ya, dalam Kejadian pasal 39. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini, penyertaan Tuhan. Di Kejadian pasal 39 ayatnya yang ketiga. Kejadian 39 ayat 3 saya bacakan untuk ibu-ibu ya. Yang sudah dapat katakan amin. Saya baca ya Bu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan
dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah ini perhatikan, ini kadang-kadang ada salah kaprah orang itu menilai penyertaan Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu perhatikan di ayat ini, ya ini penilaian dari Potifar sebagai majikannya. Dia ngelihat, Yusuf ini luar biasa. Dia itu disertai Tuhan. Karena dilihat apa? Apa yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Kalau ibu perhatikan, kalimatnya cukup jelas dikatakan begini. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kalau penilaian kita ibu-ibu ya, disertai Tuhan itu pokoknya berhasil, enak. Mungkin semua orang kita akan antusias untuk berkata wow. Nah itu mungkin di bidang segi positifnya. Tapi negatifnya, orang kalau sepertinya cuma mikir disertai Tuhan itu pokoknya berhasil. Saat keberhasilan belum datang, maka yang pertama orang akan mulai mempertanyakan apakah Alkitab ini benar? Apakah Tuhan itu ada? Karena standar untuk dia menilai disertai Tuhan adalah keberhasilan. Bu, sebagai pribadi yang bijaksana seharusnya kalau kita menilai sesuatu di dalam kehidupan itu tidak boleh dilihat langsung di hasilnya. Tidak boleh. Hasil itu karena akibat dari proses. Ada banyak orang selalu bilang, Tuhan berkati saya. Tuhan berikan saya kesembuhan. Tuhan, saya mau rumah tangga saya diberkati Tuhan. Dijagai Tuhan. Nah, ketika ibu-ibu dengan saya berdoa demikian, seharusnya jangan langsung nilainya ke hasil. Pokoknya harus begini. Tapi kita harus belajar bagaimana prosesnya. Bagaimana proses orang bisa sehat. Bagaimana proses membangun rumah tangga yang berhasil bahagia. Bagaimana prosesnya kita ini bisa sukses di dalam apa yang kita kerjakan. Itu ada proses, Bu. Ayo sama-sama dengan saya bilang begini. Lihat proses. 2, 3. Ya. Kalau sepertinya dibilang, siapa yang mau diberkati Tuhan? Lah ya semua angkat tangan. Coba kalau dibilang, siapa yang mau diproses Tuhan? Mikir dulu. Apalagi prosesnya kita harus berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman secara daging. Ya, kenapa banyak orang suka mikir gini? Tuhan itu ada enggak ya? Tuhan itu di mana ya? Tambah lagi lagu mulai ya nyanyi lagu jalanmu tak terselami kan gitu ya. Oleh setiap hati kami, kenapa enggak bisa terselami? Ya karena pikirannya ini kadang-kadang kita mikirnya kalau disertai Tuhan itu selalu semuanya enak, nyaman. Makanya enggak terselami. Aduh Tuhan, katanya ikut Tuhan itu nyaman kok kayak begini. Nah mari Bu, kita lihat proses Yusuf. Ya, jadi sebelum Yusuf betul-betul dia ada di posisi yang terbaik. Kalau ibu lihat Yusuf tuh akhirnya mendapatkan jabatan yang luar biasa di mana dia bisa jadi berkat, bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Bisa jadi terang dan garam. Kita kan tujuannya endingnya ke situ Bu. Tapi sebelum Yusuf ada di posisi itu, dia bukan hanya jadi berkat buat keluarga saja loh Bu. Tapi Yusuf itu jadi berkat untuk lingkungan, bahkan bukan hanya negaranya saja. Semua dari bangsa-bangsa lain datang untuk membeli. Bayangin, jauh-jauh dari Israel ke Mesir. Untuk beli bahan makanan. Luar biasa Yusuf. Dia betul-betul di masa pacak, di masa sulit. Di masa yang dimana seluruh dunia itu mungkin, aduh kelaparan. Bingung, stres, mumet. Ini saya lihat kok ada bakso mumet ya. Semua pada bingung. Itu ya. Ini
Yusuf itu malahan jadi berkat. Tidak kekurangan. Dia hidup betul-betul. Dia memperlihatkan bahwa Allah menyertainya. Ayo Bu, kalau ibu mau seperti ini, ayo kita belajar. Prosesnya seperti apa? Jangan langsung di posisi di atas. Supaya ketika ibu-ibu melalui proses itu, waktu ibu-ibu mempelajari dengan baik firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Kita nggak cepet mundur, nggak cepet nyalahin gereja, nggak cepet nyalahin pendeta, nggak cepet kita ini ngerusulo terus bilang aduh kok gini-gini, ndak. Kita jadi nggak cepet untuk berkata-kata negatif. Karena apa? Karena kita mengerti kebenaran. Waktu kita berhadapan dengan masalah itu, dari mulut kita akan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Amin. Yuk sama-sama kita lihat proses yang pertama. Ayo Bu, kita lihat ya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Semua kita akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Kejadian pasal 45 ayat kelima. Saya baca buat ibu-ibu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Aduh, ini kata-kata Yusuf ini luar biasa kalau ibu-ibu mengerti ceritanya. Jadi Bu, proses pertama yang dialami oleh Yusuf, dia diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi, dia diperlakukan tidak nyaman di mana? Di rumahnya. Ini proses pertama nih. Harusnya keluarga itu tempat yang paling nyaman. Yang setuju katakan amin. Suami, anak-anak kita bisa menerima kita apa adanya. Orang tua kita bisa menerima kita apa adanya. Tapi Yusuf saat itu memang ayahnya sangat mengasihi dia. Di dalam keluarga dia mendapatkan kasih, tapi ternyata kasih dari ayahnya ini berdampak yang tidak baik bagi anggota keluarga yang lain. Saya beri kesimpulan satu hal. Apa sih yang dialami oleh Yusuf? Ya, di Kejadian pasal 45 ayat 5. Kalau mungkin ditayangkan, nah next ya, dilihatkan. Yang pertama yang dihadapi oleh Yusuf adalah Yusuf dilukai dan disakiti. Jadi kalau ibu-ibu berkata gini, Tuhan aku mau cedek ambek Tuhan, sertai aku. Bu, orang yang disertai Tuhan belum tentu terlepas dari masalah yang namanya dilukai dan disakiti. Jadi kalau ibu-ibu mengalami dilukai dan disakiti, dikecewakan oleh orang-orang terdekat, ayo sekarang belajar begini. Puji Tuhan. Nggak usah bingung. Nggak usah nyalahin siapa, nggak usah nunjuk-nunjuk kamu tuh suami. Waduh, jangan. Mertua, jangan. Bu Vera nih gara-gara mertua, gara-gara suami. Bukan. Itu namanya ibu sedang proses. Waktu kita diproses, ayo Bu, belajar firman. Bagaimana Yusuf menghadapi proses itu? Kenapa Yusuf tetap disertai Tuhan? Lihat, ini sikap Yusuf. Karena Yusuf penuh dengan apa? Pengampunan. Sama-sama katakan dengan saya, Yusuf penuh dengan pengampunan. 2, 3. Siapa yang mau disertai Tuhan? Amin. Ayo, penuh dengan apa? Pengampunan. Penuh dengan kasih. Ya sudah. Ya. Dan mungkin ada, saya senang sekali dengan satu lagu yang diciptakan oleh rektor saya di Sekolah Alkitab Cianjur. Ya, Bapak Pendeta J.E. Awondatu almarhum. Beliau sempat menciptakan lagu, kebetulan itu angkatan saya. Jadi saya sedang ada diajar oleh beliau dan beliau itu mendapatkan satu kalimat yang sangat memberkati kami semua. Ya, lagunya berkata, indah rencanamu. Betul? Ibu-ibu pernah dengar? Tuhan di dalam hidupku. Coba kalimatnya itu loh Bu.
Ya kalimatnya bilang begini, dulu aku nggak ngerti Tuhan. Ya, kan bilang begitu. Tapi sekarang akhirnya aku mengerti. Mungkin hari ini ibu merasa sakit, merasa kecewa. Tapi kalau ibu hadapi dengan kasih, hadapi dengan pengampunan, maka hasilnya pasti rumah tangga ibu diberkati. Ya, saya dulu sebelum saya bertobat, saya selalu berpikir suami saya yang salah. Karena apa? Waktu awal-awal pernikahan itu ya namanya juga ya, dari suku udah berbeda, dari postur tubuh udah berbeda, Bu. Ya, suami saya besar, saya kecil begini. Terus ya, dari panggilan, perbedaannya gede banget. Suami saya seorang guru musik, musiknya klasik. Lah saya pembicara. Dengan jubah, ibu bisa lihat, saya enggak bisa. Kalau khotbah itu, shalom ibu-ibu, apa kabar? Aduh, saya nggak bisa begitu. Saya kalau gitu langsung kacau khotbah saya. Itu di jubah saya gitu ya. Suami saya sempat bilang begini, kamu bisa enggak sih kalau ngajar beda dengan khotbah gitu. Kamu kalau ngajar di kampus agak pelan sedikit mah gitu ya. Saya bilang begini, tak coba ya, tak coba. Ambiar. Aduh, enggak bisa. Memang gaya. Saya sudah coba 5 menit, 10 menit mungkin oke. Jadi Bapak Ibu begini. Setelah itu jadi Bapak Ibu, setelah itu gitu meneh. Ini sudah jubah saya. Jadi saya orang sanguin, sedangkan suami saya melankolis. Bayangin, sanguin ketemu melankolis, kasihan yang melankolis dicecak terus. Setiap kali suami saya mungkin bilang sama saya, bisa nggak sih kamu diam sebentar? Saya bilang gini, saya pembicara banyak ngomong. Tapi itu alasan saja, karena saya belum diproses oleh Tuhan. Jadi dulu saya berpikir, ya, saya bilang, duh suami saya ini kok, ini bahasa yang tidak boleh ya ibu-ibu ya. Saya pernah bilang suami saya, lelet banget sih, itu nggak boleh, tobat itu Bu. Karena apa? Saya bilang gini, cepet atuh papa, ini udah jam berapa, cepet. Suami saya bilang gini, ojo cepet, nanti cepet mati. Gitu. Waduh, ya. Tapi saya mikir, aduh ya, dulu saya selalu berpikir suami saya yang salah. Tapi setelah saya diubahkan oleh Tuhan, dibaharui, saya belajar untuk menerima suami saya, memandang yang positif dari kehidupan suami. Apa yang terjadi? Sekarang Bu, saya tuh sampai tambah cinta banget. Ya, saya bilang gini, duh puji Tuhan. Saya kalau enggak ketemu suami sehari itu kering kerontang Bu. Saya sampai bilang, aduh papa. Ya anak saya bilang gini, mama si papa belum mandi. Tapi entahlah, mungkin itu kata cinta ya. Cinta itu membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Saya kalau tidur, maaf Bu ya, itu kalau tidur suami saya begini, itu saya tambah ngorok Bu. Anak saya bilang, si mama katanya, itu bau keteknya papa. Tapi saya senang, kenapa? Rasa kasih, rasa sayang. Saya sampai bersyukur. Setiap kali saya ada sama-sama dengan suami, saya bilang, bersyukur Pak aku punya suami kayak kamu. Kenapa? Dengan karakter suami saya dibentuk oleh Tuhan. Untuk jadi apa? Jadi wanita yang kuat, nggak manja. Ya, jadi wanita yang apa? Wanita yang mandiri. Nggak sedikit-sedikit, karena suami saya mengajar saya. Dari mulai perencil-perencil yang kecil-kecil tuh diajar saya sama suami saya. Saya bersyukur sekali Bu. Saya bersyukur. Dan dengan keadaan itu, Tuhan membawa saya pada satu keadaan di mana akhirnya pengurapan Allah itu mengalir. Amin Bu. Jadi mulai saat ini kalau disakiti, dikecewakan, dikata-kata yang enggak-enggak, ayo belajar mengucap syukur. Gak usah balas, gak usah disimpan di hati, gak usah terlalu banyak dipikir. Ingat, pikiran kita apa? Kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua, apa yang dialami oleh Yusuf? Nah ini dia. Ini masuk ke kejadian yang agak sedikit
gak nyaman sebenarnya dibaca ya. Saya baca buat Bapak Ibu Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Firman-Nya berkata demikian. Ya, di Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Nah, hati-hati ya Bu, ini kita pelajari ini dengan baik. Dengan birahi katanya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan coba perhatikan, ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Tapi perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Bayangkan nih, juragan ngasih kekuasaan ambil bawahan itu lebih gede dibanding dirinya sendiri. Bayangkan ya. Lalu dia berkata begini, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini menunjuk pada istrinya nih. Lalu bilang begini, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saya simpulkan, ini masalah apa yang diproses dalam hidup Yusuf? Masalah penyimpangan seks yang tidak sehat. Ibu-ibu, siapa yang normal? Katakan amin. Ya, semua kita normal kan? Sudah punya anak, berumah tangga. Hati-hati. Ini yang namanya penyimpangan seks. Ibu-ibu harus lihat, ini juga adalah satu warning buat kita untuk menasehati anak-anak kita. Perhatikan, seks di luar pernikahan, seks yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah kejahatan yang besar. Perhatikan, Yusuf sampai bilang, mana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Jadi ini sesuatu yang penting Bu. Ya, kalau ibu-ibu mau disertai Tuhan, ibu-ibu harus menghindari yang namanya penyimpangan seks. Amin. Dari mana berawalnya perselingkuhan? Pertama, bisa jadi karena kita tidak merasa puas dengan pasangan kita. Makanya kenapa dari awal kalau ada apa-apa di dalam rumah tangga, dikecewakan, disakiti, belajar untuk mengampuni. Nah ini kalau sepertinya dari dalam kecewa. Nah kalau laki-laki kecewa terus jadinya katanya kecewe. Nah kalau kita gimana dong? Ya kecowok kan gitu. Jadi jangan kecewa itu disimpan terus, dibereskan dengan apa? Dengan hidup dalam kasih. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan dosa yang lebih parah. Hari ini, ya saya yakin Bu, saya yakin. Sekarang ini jujur ya, yang konsultasi sama saya tentang masalah perselingkuhan di dalam rumah tangga itu bukan usia 40-an Bu. Saya menghadapi sampai usia 55 tahun sampai 60, bayangin. Saya bilang begini, luar biasa ini nenek. Lincah sekali saya bilangnya. Dan selingkuhannya itu bukan yang di atas usianya. Saya pernah menemukan seorang ibu usia 62 tahun. Dia berselingkuh dengan usia 35 tahun. Bayangin Bu. Saya sampai bilang gini, astaga. Ini ya apa? Inilah dunia. Nah mari kita belajar dari Yusuf. Perhatikan Bu, saya simpulkan ya. Orang yang disertai Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. Seperti apakah orang yang disertai Tuhan? Ingat, orang yang disertai Tuhan Bu, itu tidak pernah lepas dari yang namanya godaan dan fitnahan. Jadi meskipun ibu cedek deket sampai Tuhan, ingat selalu ada yang namanya godaan. Saya seorang hamba Tuhan, saya percaya ibu gembala saudara pasti mengamenkan. Di kalangan kami hamba-hamba Tuhan, apalagi seorang pembicara,
itu yang terbesar adalah para pria. Wanita itu bisa dihitung, pembicara wanita itu bisa dihitung. Jadi kalau kita lagi komunitas nih kumpul, cowok-cowok. Nah ya kalau suami saya, kalau masa pandemi ini saya bersyukur ya, suami saya selalu dampingi saya. Karena kendaraan kami diusahakan tidak menumpang orang di luar. Jadi kami cuman pakai untuk keluarga, supaya steril gitu ya Bu. Jadi waktu selama pandemi kemana-mana saya diantar sama suami. Tapi dulu sebelum pandemi Bu, waduh yang jemput saya itu ya cowok-cowok, kebanyakan pengurus gereja itu pria. Biar ibadah wanita, pria yang berhadapan, yang menghadapi saya ini. Ya kalau prianya itu bau gitu, penampilannya eleh, ganteng-ganteng loh Bu, ya saya jujur aja, ganteng, cakep-cakep. Apalagi kalau mereka itu betul-betul cinta Tuhan, mempersiapkan semuanya dengan baik, ya udah rohani. Tapi saya mau bilang sama ibu-ibu, kalau kita betul-betul ingin disertai Tuhan, mari lihat. Ingat, selain ada godaan, ada juga apa Bu? Fitnahan. Coba bilang kanan kiri, hati-hati difitnah. Ya, hati-hati. Ini loh mulut ini nggak bisa dijaga Bu. Ya, dada gemboknya mulut ini. Saya dulu pernah punya driver. Ya, driver saya usianya pas sebayalah dengan saya, paling di atas saya 2 tahun. Saya bilang sama driver saya, Pak, nanti kalau sepertinya saya belanja, Bapak enggak perlu ada di belakang saya. Tapi nanti kalau pas mau ngangkat ke mobil silahkan. Jadi saya mau bilang sama ibu-ibu, hati-hati. Banyak godaan, banyak fitnahan. Tapi satu hal saya mau kasih tahu sama ibu-ibu di sini. Kenapa Yusuf itu kok kuat? Ya, saya mau kasih tahu nih. Yusuf tidak lemah. Kenapa Yusuf itu sampai disertai Tuhan? Karena Yusuf tidak lemah. Dalam bidang seks, Yusuf sangat kuat. Kenapa kok Yusuf kuat? Bu, ingat baik-baik. Bicara seks, kita bisa terbebas dari seks yang menyimpang. Itu cuma satu jawabannya. Perhatikan, saya kasih ya kalimatnya kepada ibu-ibu. Bergaul dengan siapa? Allah. Semakin ibu-ibu bergaul dengan Tuhan, kita akan mulai memiliki satu kekuatan di dalam roh kita. Jadi Yusuf itu kenapa tidak lemah? Yusuf itu kenapa hidupnya betul-betul dia bisa betul-betul terlepas dari godaan seks yang menyimpang? Karena Yusuf bergaul dengan Allah. Kok bisa? Di mana ayatnya Yusuf bergaul dengan Allah? Kalau Daniel kan dicatat ya, suka puasa, ya kan? Suka doa. Lah kalau Yusuf mana? Nah ibu-ibu lihat di ayat yang dia ucapkan. Tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang dekat sama Tuhan yang tidak akan melukai hati Tuhan. Yang dengar katakan amin. Hanya orang-orang yang melekat kepada Tuhan, dia tidak akan berani untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena dia tahu dosa akan membuat Allah terluka. Kenapa? Loh kok bisa Allahnya yang terluka? Karena dengan dosa itu kita jadi jauh dari Tuhan. Tuhan bilang begini, bukan tanganku kurang panjang gak bisa nolong kamu. Masalahnya ada penghalang, ada dosa. Dan ibu-ibu lihat yang terakhir. Saya ingin perhatikan pada ibu-ibu Kejadian pasal 40 ayat 14 sampai 23. Apa proses yang Yusuf hadapi? Lihat di sini saya bacakan buat ibu-ibu. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Ini kepada raja ya. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Maksudnya rumah ini penjara. Ayat 23. Perhatikan ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah apa katanya? Diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Jadi gini ceritanya ibu-ibu, Yusuf karena difitnah dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa lama kemudian ada pegawai istana yang dijebloskan juga, juru makan dan juru minum. Pada zaman itu ibu-ibu, Allah itu memberikan anugerah karunia terbesar adalah menafsirkan mimpi. Di zaman itu seringkali Allah bisa berbicara melalui banyak mimpi. Tetapi
hanya orang-orang tertentu yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi siapa orang yang bisa menafsirkan mimpi itu bisa dikategorikan, itu orang yang betul-betul punya andil yang besar dalam hidup orang yang ditafsirkannya gitu loh. Jadi penolong lah gitu. Orang yang bisa menafsirkan mimpi itu seperti seorang penolong. Jadi sangat-sangat dihargai. Nah pada saat itu makanya Yusuf kan bilang, kamu ucapan terima kasihmu kepada aku, kamu bicarakan aku saja kepada raja tentang aku, tolongan aku ini. Karena dia gak salah kan, dia kan difitnah. Tetapi apa yang dicatat di dalam ayat ini? Yusuf diapain? Dilupakan. Bu, hal yang ketiga, proses. Saya simpulkan ya, proses seorang anak Tuhan yang disertai Tuhan dalam Kejadian 40 ayat 14-23. Apa kalimatnya? Dilupakan dan disepelekan. Aduh, Bu, ada orang yang mungkin kalau sepertinya berbicara tentang seks dia kuat. Ada orang yang berbicara tentang dikecewakan, disakiti, oke lah dia ngampuni, ya udahlah gitu. Tapi saat seseorang disepelekan, tidak dihormati, nah ini yang namanya emosi ya. Ini mulai keegoan kita mulai muncak. Di sini kita harus mengerti, Yusuf bisa saja ngamuk, bisa. Karena di kemudian ya, beberapa waktu kemudian Firaun dapat mimpi. Bayangin Bu, dan yang menghubungi Yusuf itu adalah juru minum ini yang melupakan Yusuf. Bisa aja kan Yusuf mikir gini, lu dulu juga aku tolong, lu malah ngelupain aku, sekarang kamu datang suruh aku nolongin Firaun. Bisa aja Yusuf mikir gini, kamu cuma manfaatin aku. Bisa nggak Bu? Bisa aja. Tapi Alkitab tidak mencatat Yusuf menolak. Atau mungkin Yusuf mulai berpikir, apaan sih? Hari ini Bu, dengar baik-baik. Pada saat kita dilupakan dan disepelekan, jangan kita patah semangat. Amin. Saat kita berhadapan dengan situasi yang mungkin kita nih, aku nih sudah korban loh. Aku sudah pelayanan, apalagi ini bagi ibu-ibu yang suka sekali melayani. Kadang-kadang kita melayani belum tentu ngucapin terima kasih aja belum tentu. Ya apalagi seorang hamba Tuhan. Bro, hamba Tuhan itu pokoknya harus kayak malaikat. Salah sedikit diomongin. Tapi hamba Tuhan itu dituntut. Ini loh jemaatnya kayak gini, kamu harus melayani, kamu gini. Tapi pasti hamba Tuhannya mungkin karena dia juga manusia, dalam keadaan yang lemah. Itu orang-orang bukan yang ngedoain, malahan ngomongin. Ya disepelekan, direndahkan, tidak dihormati. Jujur Bu, kalau saya melayani Tuhan hanya cari penghargaan, cari penghormatan, udah dari dulu deh, saya udah mungkin sudah stop pelayanan. Lebih baik saya dampingi suami aja udah. Tapi jujur saya mau bicara sama ibu-ibu di tempat ini. Pada waktu kita belajar firman dengan baik, Yusuf itu betul-betul dilupakan oleh orang yang sudah dia tolong. Tapi Yusuf ketika orang yang sudah melupakannya itu datang kembali kepada Yusuf, minta bantuan Yusuf, Yusuf tidak pernah berpikir yang negatif. Dia tetap melakukan yang baik. Ingat, meskipun saudara saya dengan ibu-ibu tidak dihormati sekalipun, tetaplah berbuat baik. Amin. Apapun yang terjadi, lakukan yang baik di mata Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita perbuat pasti Tuhan campur tangan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seperti Yusuf, dia nggak pernah tahu ketika dia menafsirkan mimpi raja, akhirnya dia menjadi orang kepercayaan nomor 1 di Mesir waktu itu. Dan saya percaya sekali, ketika kita tidak pernah berputus asa, ketika kita tetap semangat, apapun yang terjadi, meskipun kita dikecewakan, dilupakan, dihina, ibu-ibu tetap setia. Saya yakin satu saat pelangi, atau mungkin kalau kita lihat langit itu mendung,
maka satu saat akan muncul pelangi. Amin. Saya yakin ibu-ibu. Nah sekarang saya simpulkan begini Bu. Orang bikin begini, maka orang kita tuh harus disertai Tuhan. Jadi ibu-ibu siapa di sini yang mau disertai Tuhan? Katakan amin. Ingat prosesnya ya Bu ya, ada 3 ya. Apa aja Bu? Dikecewakan. Ya ibu-ibu harus hidup dalam kasih. Apalagi Bu? Digoda dan difitnah, makanya harus cedak sampai Tuhan. Amin. Supaya kita kuat. Lalu apalagi kalau kita lihat dari Yusuf. Yusuf itu dilupakan, direndahkan, disepelekan. Tapi Yusuf tidak patah semangat. Yusuf tetap berpikir yang positif. Yusuf tidak putus asa. Nah itulah ciri orang disertai Tuhan. Dan sekarang saya tutup dengan satu kalimat. Seperti apa sih orang yang disertai Tuhan itu? Kan itu prosesnya. Seperti apa? Saya berikan kepada ibu-ibu, lihat Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 39. Perhatikan, ini dari Firaun ya, dari rajanya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan apa katanya? Roh Allah. Ini orang dunia loh Bu. Firaun tidak kenal Allah, tidak kenal Allah Adonai, tidak kenal Allah Elohim. Tapi Firaun tuh bisa ngomong gini, ini orang penuh dengan roh Allah. Nah menurut orang dunia, orang-orang disertai roh Allah, kan kita ini dinilai bukan untuk diri kita sebenarnya Bu. Kita ini kan disuruh jadi berkat untuk dunia ini, yang setuju katakan amin. Jadi apa kata dunia tentang kita gereja Tuhan? Nah Firaun bilang ini penuh dengan roh Allah nih orang ini. Apa yang dimaksud penuh roh Allah? Lihat 39, lihat ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian apa Bu? Jawab 2-3, berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi orang yang dipenuhkan dengan roh Allah itu bukan hanya sekedar bisa bahasa roh, tumpang tangan, menyembuhkan orang sakit. Lihat. Itu adalah hal-hal yang memang Tuhan mau ketika memang Tuhan ingin kerjakan. Tetapi yang dunia lihat gereja Tuhan yang disertai oleh Allah, dia berakal budi dan bijaksana. Jadi nggak aneh, amin. Bilang kanan kiri, jangan jadi aneh. Oke. Kita dipanggil untuk jadi berkat, yang setuju katakan amin. Kita pasti jadi berkat buat dunia ini. Ingat, berakal budi dan bijaksana. Ya, jangan takut ibu-ibu, hadapi hidup ini. Ada Tuhan menyertai kita. Saya percaya sekali. Jadi kita tidak jadi gereja yang aneh. Nggak jadi gereja yang kok tambah membingungkan. Tapi kita jadi gereja yang berakal budi. Di media sosial kita juga berakal budi. Amin. Setiap kita cantum komentar-komentar berakal budi dan bijaksana. Jangan suka berkomentar yang tidak baik di media sosial. Kalau kita lihat program-program pemerintah, maka kalau kita mau jadi berkat buat dunia ini, kita harus bijaksana. Ikuti setiap aturan pemerintah dengan baik. Saya percaya ibu-ibu, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sama-sama ibu-ibu katakan dengan nyaring, penyertaanmu sempurna, rancanganmu. Amin, amin Tuhan. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hari kehadiranmu Tuhan. Saat
saat kita disertai Tuhan, masalah mungkin akan terus ada. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu membuat masalah yang kita hadapi tidak berlarut-larut. Amin. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada pembelaan. Bersama dengan Yesus kita akan melihat masa depan yang lebih baik. Amin. Saya sangat percaya nyawa kita ada di tangan Tuhan. Ya, dunia pemerintah sedang berjuang untuk mengatasi COVID ini. Saya yakin ibu-ibu, saya dengan saudara pun berjuang memohon kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan memberkati bangsa kita. Amin. Mari sama-sama kita yakin sekali setiap apapun yang terjadi di dunia ini, kalau ada Tuhan selalu ada jalan keluar. Selama Tuhan menginginkan kita hidup, Tuhan akan menolong kita dan memberikan yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna rancangan. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Apapun boleh terjadi Tuhan, asal Engkau beserta dengan kami Tuhan, maka tidak ada yang kami takutkan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Pendeta Vera Daniel Tuhan, di dalam seluruh kehidupannya, di dalam setiap pelayanannya. Kami percaya penyertaan Tuhan nyata, sehingga dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Daniel. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan ulang tahun kaum wanita yang ke-18 ya. Biarlah di ulang tahun kaum wanita yang ke-18 ini kita juga akan menjadi wanita-wanita yang semakin dewasa di dalam Tuhan ya. Mungkin saya undang Ibu Gembala.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ibu bersuka cita siang hari ini, amin. Kita sudah semakin dewasa. Saya percaya kerohanian kita juga akan semakin dewasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kita akan bertemu kembali untuk bulan depan tanggal 4 Mei ya. Tanggal 4 Mei, nanti pengumuman selanjutnya bisa dilihat di grup Waidov ya. Terus kita pengumuman selanjutnya kita akan mengadakan gathering ya. Nanti bulan Juni ya, bulan Juni. Ibu-ibu boleh mulai menabung mulai hari ini. Dan ibu-ibu juga boleh mulai mendaftar di Ibu Susan ya. Untuk acaranya kemana nanti ya. Yang penting nabung dulu, ada uangnya baru kita jalan ya. Ya, ya puji Tuhan. Pengumumannya hanya itu aja. Terus ini dilanjutkan dengan yang berulang tahun juga, yang berulang tahun di bulan April. Silahkan maju ke depan. Yang merasa ulang tahun di bulan April, silakan. Bulan April ya. Terus sekarang karena kemarin Januari kan kita pandemi, belum mulai ibadah. Jadi biar adil ya ibu-ibu. Ya, dari bulan Januari sampai April silahkan maju ke depan. Januari, Februari, Maret, April. Nah, sampai 13 April. Nanti setelah 13 April ikut yang bulan Mei ya ibu-ibu. Januari, silakan. Februari, ya silakan Bu. Februari, Maret, bulan Maret. Tanggal berapa? Loh, Bu Daniel Februari. Monggo Bu, silakan Bu. Dapat giveaway. Iya. Bulan Maret ada, bulan Maret. Masih ada lagi? Bu Walden. Mari Bu Walden. Walden barusan toh kemarin. Mari. Ya Bu Walden. Saya persilakan Ibu Gembala untuk berdoa bagi yang ulang tahun. Kita nyanyikan satu lagu ya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpuji
bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah yang kami bisa perbuat di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini. Kami percaya kami memiliki iman. Amin. Semua pasti berakhir. Amin. Tiada badai yang tidak berlalu. Amin. Kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Sehingga ibu-ibu, bunda-bunda yang terkasih ini yang punya ulang tahun dari Januari, Februari, Maret, April, sungguh-sungguh mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk tahan berdiri di tengah-tengah badai ini Tuhan. Biarlah mereka semua menjadi bunda-bunda yang tetap memegang firman Tuhan dalam segala perkara dalam hidup mereka. Mereka tetap senantiasa mengucap syukur. Dan biarlah mereka boleh hidup seperti wanita dalam Amsal 31. Menjadi penolong bagi suami yang setia. Menjadi penolong bagi anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati mereka dengan tambahan 1 tahun lagi usia mereka di tahun 2021 ini. Dan biarlah mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan tanggung jawab memegang amanat agung daripada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk memberkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus, diberkatilah ibu-ibu ini sehat, kuat, tetap semangat di tengah-tengah segala permasalahan dan proses yang dialami. Mereka akan lulus dan mendapat Tuhan pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Selamat ulang tahun semuanya. Tuhan memberkati. Ada bingkisan dari Waidof Mahanaim. Ada giveaway, Jangan ada kesusun bingkisan. duduk ya. Fotografer. Wow, keren ya. Giveaway-nya keren. Tolong Bu Foni bisa dibantu untuk memberikan kepada ibu. Nanti foto bersama diangkat ya. Saya tadi baru mikir loh, Bu Daniel ini mau tak kasih bunga. Ternyata panitia sudah menyiapkan bunga handuk, bukan bunga bank. Bunga handuk. Oke, semuanya diangkat bunga banknya, bunga bank. Maskernya buka, C. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Bu Gembala, kami mohon bisa doa berkat. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kaum wanita. Nanti bulan depan kita akan ketemu lagi ya. Tanggalnya nanti nunggu. Sebelum kita pulang kita memberi kepada Tuhan. Silakan petugas bisa berkeliling untuk sambil kita menyanyikan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih
kasih, bersyukur Tuhan pada hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah ibu-ibu dan hamba-hambamu di tempat ini diubahkan oleh firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu, Pendeta Vera Daniel dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam kesehatan, Engkau tambah-tambahkan bejana kehidupannya dengan limpah-limpah, sehingga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama, amin.